Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi tentang COVID-19 atau lebih dikenal dengan virus corona yang hingga saat ini masih menjadi polemik di berbagai negara. Diketahui virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina. Tragedi akhir tahun 2019 tersebut masih berlanjut hingga saat ini. Terutama negara kita, Indonesia. Indonesia adalah negara yang kemudian masih berjuang melawan pandemi COVID-19 ini. Jumlah kasus yang terus bertambah, beberapa yang melaporkan kesembuhan namun tak sedikit yang melaporkan kematian. Usaha penanganan dan pencegahan terus dilakukan hingga membuat beberapa negara di dunia harus menerapkan lockdown sebagai langkah awal pencegahan infeksi COVID-19 yang sangat cepat hingga membuat negara tak ada lagi yang absen. Peningkatan jumlah kasus yang sangat cepat hingga diperlukan penanganan secepatnya. Langkah penanganan yang diambil oleh pemerintah Indonesia yaitu mulai dari menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Sejak diterapkan PSBB inilah mulai muncul berbagai masalah. Para pekerja dirumahkan atau work from home. Sekolah dan kampus menerapkan pembelajaran daring. Ekonomi pasar yang merosot. Pedagang kaki lima yang sepi tak ada pembeli. Hingga PSBB mulai melemah, banyak kalangan yang kemudian melanggar. Mulai dari petinggi negara, tapi mereka tak didenda. Sedang kaum bawah malah dipenjara bila ia tak mampu membayar denda. Padahal mereka bekerja untuk kebutuhan rumah dan pendidikan anak-anak mereka. Bukan hanya itu, banyak para buruh yang telah di-PHK dengan alasan lemahnya permintaan pasar akibat dari kebijakan PSBB ini. Tapi dengan masalah ini pemerintah tentu memiliki solusi, yaitu memberikan bantuan sosial walau masih saja dikorupsi. Adanya corona juga berdampak pada dunia pendidikan, yang mana pembelajaran dialihkan ke pembelajaran daring. Hal ini tentu membuat mereka yang berkecimpung langsung di dunia pendidikan harus betul-betul menguasai penggunaan IT dan mampu mengakses berbagai aplikasi-aplikasi tertentu. Ya, tentu harus dengan jaringan yang memadai dan kuota internet pula. Banyak kemudian keluh kesah yang terdengar sana-sini, khususnya orang tua siswa yang merasa kesulitan dalam mendampingi anak-anak mereka pada saat pembelajaran daring berlangsung karena minimnya pengetahuan akan IT itu sendiri. Tidak hanya orang tua yang mengeluh, para mahasiswa juga resah dengan adanya pembelajaran daring ini yang harus betul-betul menggunakan smartphone yang dapat mengakses jaringan dengan baik. Apalagi ketika perkuliahan sedang berlangsung, sedang kondisi jaringan yang kurang bagus, sehingga penjelasan dari dosen tak terdengar jelas dan tidak dipahami. Belum lagi kuota internet yang sangat mahal, terutama bagi mereka yang berada di kampung. Kemudian para mahasiswa merasa sulit untuk membagi fokus antara membantu pekerjaan orang tua di rumah dan mengerjakan tugas dari kampus. Intinya fokus terbagi dua antara rumah dan kampus. Tentunya setiap ada masalah pasti ada solusi, yaitu adanya vaksinisasi yang dianggap cukup efektif untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Ya, seperti itulah kehidupan selama pandemi ini yang telah mengubah dan mempengaruhi seluruh dimensi kehidupan manusia. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Apakah berdiam diri saja sudah cukup menjadi jalan ninja kita dalam menghadapi pandemi ini? Seperti pada drama berikut ini. Pada pagi hari, di sebuah desa terdapat satu keluarga yang selalu ribut tapi masih tetap saja harmonis. Mari kita doakan bersama untuk tidak cerai, karena mereka selalu saja mempermasalahkan masalah pandemi ini. Ketidakpercayaan terhadap COVID-19 yang selalu menjadi perdebatan saat melihat berita di TV. Ini segarnya kurasa badanku.
Ya. Pak, dari mana ini? Dari luar kata tadi nah, sudah olahraga nah sekali ku rasa. Nih, sudah olahraga? Iya. Ih, pantas dari dalam udah aku mau cuka. Masa mau bawa juga? Iya. Perasaan hamil, sama strawberry nah. Ibu bagaimana nih Mending. kamu nonton? Jam mau kasih menonton, bosan. Kamu kapan dekat-dekat? Sayang kopi dulu sayang ya. Cepat mana kopi lama sekali. Itu nih, Pak, itu nih. Ini kopi. Namanya cepat haus kina bah. Panas bah, Mima. Kopi jinda ada gak kuenya? Jangan nggak sempat Kak beli kue tadi. Jami kue. Untung cuma makan kue. Tidak ada uang. Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi bersama Mana kami di di remote-nya? siaran Strike News. Ini boleh. Bersama saya Miss Dawati dan rekan saya Rahmawati. kami akan menyajikan berbagai berita seputar COVID. Mas anak kembar ini. Langsung saja diawali dengan berita pertama, peningkatan COVID-19 yang kian melonjak. Menurut BNPB mencatat ada penambahan kasus baru sebanyak 6.993 kasus baru terkonfirmasi positif corona di Indonesia. Adapun himbauan dari pemerintah kepada seluruh masyarakat di Indonesia agar tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker karena dapat disinyalir mengurangi laju penularan COVID. Adapun kebijakan yang diambil pemerintah yaitu dengan menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau biasa dikenal dengan istilah PSBB. Bukan hanya itu, pandemi COVID-19 telah mengubah tatanan kehidupan manusia termasuk dalam bidang pendidikan. Cara-cara baru untuk menuntut ilmu telah berbentuk semasa pandemi seperti belajar dan kuliah online. Berita selanjutnya mengenai pernyataan Presiden Joko Widodo terkait pengertian mudik dan pulang kampung adalah hal yang berbeda. Presiden Joko Widodo menyebut bahwa mudik berbeda dengan pulang kampung. Itu Pak Jokowi. Menurut Presiden, perantau yang sehari-harinya bekerja di Jakarta dan kehilangan pekerjaannya di tengah pandemi corona ini akhirnya pulang kampung adalah hal yang wajar. Sedangkan jika mudik berhubungan dengan hari Lebaran untuk merayakan hari raya Idul Fitri bersama keluarga. Perasaan. Demikian Strike News pada pagi hari ini. Nantikan Strike News berikutnya pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian tengah. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Ya taruh mau tokoran di basio televisi. Akalan abang ke pemerintah tuh, bang ke rupang doi pasti. Tayo na sa sito pa, masa tayo may percaya ito anak mi, na iya mo yung pasikulay jo kesehatan. Flu bang rito, namanya tau bolok karena disangan duga miki corona. Tidak begitu konsepnya, Pak. Memang sama gejalanya, tapi beda itu corona. Coba duka telepon ki kakak, mungkin ku teleponkan enggak? Kenapa? Kakakmu ditelepon. Pasti ada yang bilang ada itu corona. Jelas mi duka. Karena tuh ini mau dikasih jelas bagaimana itu gejalanya sebenarnya. Karena banyak tuh orang yang bilang begini-beginilah, banyak yang bilang begitu-begitulah. Jadi mau dikasih jelas. Tiba-tiba telepon bapak berdering. Anu minone mete HP kumba minang itu. Mana aja kita taruh? Itu meja bapak sembarang. Astaga pikun mika ini. Iya, ini. Astaga. Nonton kita mah. Itu mi kapang nomor rane, man gare kan? Halo, assalamualaikum. Kenapa kina? Siar itu. Ya ini mi. Alhamdulillah baik-baik ji. Azab. Lucunya di motor sih. Mana nih, Mak? Ganti kan lagi ya. Kita nih apa kita nonton? Iya nanda ada di corona di sini. Kalau memang ada nana kena miki. Iya nak. Iya nak jaga miki pasien tadi situ. Bagus sekali kita mungkin nonton no. Oke. Aduh. Apa na bilang kakak Kak? Anu naswaki alik pajam pinate. Dan satu corona. Itu mi kapang yang nawe agak tadi. Turui bang mila, sabay iya pasikulay. Iya tahu apa? Betul itu apa yang nabilang mama. Tumpah mi hancur. Emang ini.
Nah, umpama itu corona, nah politik na bang di pemerintah itu. Yang saya dengar-dengar juga ini dilarang nih keluar kalau tidak pakai masker. Itu Pak enggak pernah pakai masker. Apa nanti desa? Telinga memang itu Pak. Ya, Nah, pakai biar masker. Pak kita ini biar di desa kita harus kita tetap itu ikuti itu aturannya pemerintah, enggak boleh begitu Pak. Mungkin karena kena corona. Enggak apa-apa. Enggak itu Bapak. Itu juga saya dengar-dengar itu yang bilang tetangga di sebelah itu, bilang mau diperlakukan PSBB. Apa itu bilang PSBB? Oh, itu PSBB, Mak. Pembatasan sosial berskala besar. Jadi itu nanti kalau diberlakukan itu tidak bisa Miki pulang kampung. Tidak bisa Miki mudik. Itu biasa itu sana perbatasan di sana. Itu biasa ditutup. Awe Lapuang, jadi tidak pulang kampung itu kakakmu nanti. Sabar kisah aja, Mama Mi di apa? Tuh juga mengabdi jika kakak di sana. Kibilat, azab. Iya Pak, Muka dulu pergi kerja tugasku saya Mak. Mau Pergi mungkin mandi kita sekali. Mau bosi sekali nih. Harumnya kali patu. Pada siang harinya, si anak asing tertidur. Ia hampir saja lambat mengikuti perkuliahan. Untungnya alarm jadwal perkuliahannya berbunyi. Lapang apa lagi nih sayangku, Mika pagi nih weh. Mak, hari kali kuliah aku ini hari. Ini juga dosen lapang waktu istirahat ini nah. Masih mengantuk kan lapang. Sambil mempersiapkan diri dengan mencuci muka padahal tidak mandi, tapi harus tetap terlihat cantik. Setelah itu mengikuti perkuliahan. Rumah badak, cuma Google Meet ini harus cuma cantik-cantik. Mana nikah itu bedak lapon cantiknya kah? Pantas jadi cinta bang itu cowokku. Nasamim. Cantik betul. Kerja dulu. Oh ya, masih. Ya Pak, iya. Di tengah-tengah perkuliahan tiba-tiba jaringannya error. Wih, kenapa keluar ini? Error lagi jaringanku, lapong mandrasa mi alpa muka ini. Error betul. Alpa muka nanti ini, apalagi kalau ada nih lagi tugas apa yang mau saya tahukan pembahasan di dalam. Laponya. Sembari menunggu jaringan, tiba-tiba terdengar suara panggilan makan dari mamanya. Nah, makan dulu. Iya Mak. Nih makan tak dulu sambil tunggu jaringan bagus. Beberapa menit kemudian setelah makan, kondisi jaringan masih error. Si anak memutuskan keluar untuk mencari jaringan. Si anak merutuki jaringan dengan mengeluarkan beberapa umpatan. Lapang. Sudah nggak makan, udah bagus jadi jaringan. Alpa betul mau kata jaringan ini. Tak lama kemudian, semua notifikasi pesan masuk di HP-nya. Ya, alhamdulillah. Bagus nih. Tuh, aku bilang memang ada lagi tugas. Betul-betul ini dosen. Belum tugas yang selesai satu, ada lagi satu. Lapang, nggak mengerti siapa dia tugas ini. Bukan telepon Sri kapan? Halo Sri. Sri, mengerti kita bagaimana tugas yang berbau kita Sri tadi tuh. Tadi jaringan tugasnya masa keluar langsung tiba-tiba. Jelaskan kak dulu
video kakak Le. Nih pasti bagus itu. Cocok nih. Oma, Opa, sini Ki dulu. Apa raka tuh? Aduh, mengantuk anak. Ma, Apa kabar teriak kamu dia? Ma, apa? Ada tugasku dari kampus. Disuruh Kak buat video 5 pencegahan corona. Nah, terus? Itu minta aja aku bilang kita bisa aja kapan sama bapak di video. Kenapa saya? Bagus itu mama tuh lan. Mak, viral kan nanti di YouTube. Video Aduh, kayak hancur. ini udah cukup 5 menit Pak. Udah cukup 5 menit. Jangan Mi, kau mis saja. Saya bisa saja bikin video. Gak tahu jika. Profesional. Profesional baru HP-nya di situ Benokia. Kebetulan bapak nilai Yang ini. pada saya. Yang mana di sini? Itu lihat, saya bilang profesional Pak. Bilang itu Memang kau tangannya Aduh. bagus itu gak bawa nilai ini. Jarang-jarang jangan buat kegiatan. Nah, Kasih kompak Ki, Pak, kompak. aku dulu. Mandi Apa apa lagi? udah biar cantik Kak. Pergi minuman ini. Pak, itu mikir masak. Ya, sudah mau Pak. Cantik kagak? Dede, cantiknya anakku. Ayo kamu lihat nih. Siap Mika? Kasih bawa kebetulan Pak Le. Iya dong. tahu saya goyang ini. 1, 2, 3. Salah Kak. Sudah nih. Oke, sudah. Sudah nih Kak, Pak. Pasti bagus, orang profesional. Coba cantik. Di sini belum kita mandilah. Ih, cantik kayak. Cantik tuh. Bagus. sudah, Mi. Bagaimana? Cantik Kak. Viral nanti tuh. Iya. Tidak ada Mika nak? Bagus. Ya, ini ada nih Pak. Oke, Pak. Terima kasih mamaku dan mamaku. Salah, mamaku dan bapakku tercinta. Sayang. Bagus betulan nih. Oke deh. Apa lagi tambahkan ini deh biar tambah bagus. Ada ideku. Tambahkan kapang saja puisi corona biar tambah bagus. Cocok Mi, tambah bang Mi. Sampai nanti. Bosan ku menatap layar, menatap wajah digital. Menyapa tanpa raga, tak bisa ke taman, bertemu dengan teman. Keluhku seketika tak bermakna. Semua sedang berusaha untuk tetap hidup dan ada. Bila tiba saatnya nanti, bila pegebluk berhenti, kan ku peluk teman-temanku. Peluk melepas rasa rindu. Sampai nanti hilang duka sedih. Lanjut keesokan harinya, permasalahan demi permasalahan selalu muncul dan selalu menjadi perang silat lidah di antara keluarga itu. Rasanya masalah demi masalah seputar COVID-19 terus bermunculan yang sangat berpengaruh terhadap bidang ekonomi, di mana banyak laporan masyarakat yang diberhentikan dari pekerjaannya atau diistilahkan dengan PHK. Nonton TV. Mana ini remote teh? Oh ini boleh. Nyala nih. Karena apa ini?
Astaga Rizky bilang kenapa ada terus di televisi lagi tampak ke depan dia. Aku PHK lagi. Pak, ya betul. Apa sih kan kita mama cilok saran apa yang ini? Ya tuh nih itu masalah PHK, lah ditiru. Nomor berapa? Ya tuh nomor kedua, nomor misalnya kandidat tuh. Tunggu dulu nomor kedua. Oh ya teh, yang ini enggak? Ya. Oh ya teh nomor kedua. Sama syarat TV boleh. Semoga. Badai PHK di tengah pandemi COVID-19. Virus corona tak hanya menyebabkan gelombang kematian. Pandemi ini juga membuat jutaan orang kehilangan pekerjaan. Dari karyawan pabrik, perusahaan, hingga guru honor. Dengan alasan perusahaan mengurangi jumlah pekerjanya karena mengalami kerugian secara terus-menerus akibat gelombang pandemi COVID-19. Bukan hanya itu, kerugian pada berbagai sektor mulai dari wisata, transportasi, perekonomian negara sampai pedagang kaki lima. Semenjak aturan karantina atau PSBB ini, semua warga dianjurkan untuk membatasi intensitas keluar rumah sehingga hal ini menyebabkan penghasilan mereka berkurang drastis. Demikian Strike News pada pagi hari ini. Nantikan Strike News berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri dan selamat beraktivitas. Udah marah bete permasalahan karena COVID, intinya tidak ada yang COVID. Baca bangkun karena ada buktinya dia itu buktinya tadi di televisi. Awas, percaya. Apa gini bapak sejak hari bangun deh itu aku tak jadi terus. Apa Memang. enggak berita lagi pasti berita. Bapak biar percaya itu bilang ada itu corona. Nah kalau memang Bukan ada, itu bapak. nah kalau memang ada apa nih di kanan lananai ala doi, yang sengap itu kena dengan ada nama si oh. Iya mau dikatnya tuh Pak. Ya mau tuh susah nanti, betul apa nih solusi anak pengen di pemerintah? Dan lagi itu masalah PHK. Dan lagi itu Pak Balu Some yang sebelah tetangga itu tidak nama Some. Sahabat tidak sekolah anak-anak. Ini kasihan sekali saya ini. Ya mau tuh kalau ada uang karena dikasih banti, tapi sebenarnya urusannya ada pemerintah ini. Dengar di pemerintah itu harus menjaga masyarakatnya. Apa pemerintah mau juga ya? Nah, pura-pura itu masyarakat dijamin. Nah, budak jadi ke masyarakat Indonesia. Yang saya dengar juga mau PDA itu bansos. Apa yang lagi dibilang itu bansos? Itu bansos, bantuan sosial. Jadi nanti itu setiap desa, setiap kota, setiap daerah nanti itu terima bantuan dari pemerintah. Nah itu bantuan pemerintah dalam bentuk apa, Mas? Makanan kah atau uang? Macam-macam. Ada yang langsung uang cash, ada yang langsung dalam bentuk makanan, beda-beda. Paling itu bantuan tidak akan terbagi rata, percaya kamu itu paling orang-orang berkuasa yang dapat. Itu sertanya bapak, serta lagi. Serta memang itu. Wah, kita serta kak. Nah siapa-siapa yang dapat nanti itu bantuan? Tidak didapat. Tiba-tiba televisi kembali menayangkan dalam berita korupsi bansos. Sekarang saja kayak mati begitu. Bagaimana? Menteri Sosial Juliari Batubara tersangka kasus korupsi bantuan sosial sebanyak 14,7 miliar. Publik kembali dibuat kecewa dengan kinerja kabinet pemerintahan. Terakhir, Menteri Sosial Juliari Batubara diduga terlibat kasus korupsi terkait pengadaan dan penyaluran bantuan sosial COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek. Demikian Strike News pada hari ini. Nantikan Strike News berikutnya pada pukul 13.00. Kami pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Aku bilang memang pasti ada tuh. Setelah perdebatan mengenai kritik terhadap pemerintah, sang ibu Asik Fahiyat atau Moskur akun Instagram hingga melakukan beberapa informasi mengenai konspirasi vaksin. Kamila Peko. Itu minta di po. Masalah POMI lagi ini muncul ya dibilang konspirasi.
Lihat itu kak lihat ini tuh. Nah bilang di sini senjata biologis dari Wuhan muncul pertama kali dari Wuhan. Apa kayak yang dibilang Wuhan Apa lagi? Itu Wuhan mah negara. Oh negara kak. Cina. Kamu tuh bukan astaga bodohnya mamaku, istriku. Anak aku lihat juga tuh ada juga itu masalah vaksin. Banyak orang masyarakat tolak Tungan siara tuh. Tapi Pak Presiden sudah vaksin. Nah, tidak Kami juga juga. mati. Ya, setahu Masalah gua. mati itu Aduh, apa masalah yang aja presidennya media. mati? Bah, jangan ki sembarang terima berita mah, harus ki dulu tahu apa itu konspirasi. Kita tahu gak apa itu konspirasi? Tidak. Itu lihat orang tidak tahu pada apa itu konspirasi. Nah, jadi itu konspirasi mah menggabungkan fakta-fakta yang selama ini dipercaya sama orang-orang. Jadi itu nah betul kalau ada fakta-faktanya begitu ndak bisa ki sembarang percaya itu berita mah, banyak yang hoax. Begitu. Kita juga Pak, ndak begitu sebenarnya. Teruji media itu corona. Apa gunanya itu dokter kalau bukan itu cuma cari tahu tentang virus baru. Nah itu juga nak buat obatnya semacam vaksin. Apa gunanya tuh kamu intelektualnya Indonesia kalau bukan itu jina kerja? Susah duka ini bapak karena kasih sekolah nanya di tenaga kesehatan baru tidak percaya itu corona. Lapuang bapak sadar ki pak Dede, pintarnya pola anak kesayanganku. Iya duka harus itu. Sambil merespon aku Instagram memanfaatkan informasi perubahan. Banyak mini pencegahan corona. Ada mi dibilang vaksinisasi, ada mi lagi dibilang tes swab. Apa om sangat mati kok? Anu puji paling masalah corona nanti tidak percaya. Memang itu bapak. Lapuangnya. Buang. Itu swab test pak, di situ Mindi tahu apakah ini orang terkena virus corona atau tidak. Dengar itu, Pak. Iya, nah itu gunanya vaksin untuk mencegah kita terkena corona. Jadi kalau ada nanti pemerintah mau vaksin orang, ikut kita vaksin supaya tidak kena ke corona. Gitu. Nah, kalau disuntik itu corona, vaksin Tidak kena Miki. Iya dupe. Itu banyak di televisi nak kena pi. Enggak setemu juga itu. Ibu bang kalian. Coba telepon itu kakakmu, pasti lebih nak tahu itu. Iya sih. Karena kelas sekolah dia. Langsung saya video call nih saja deh biar jelas. Halo, assalamualaikum kak. Di mana Ki kak? Sibuk Ki kak? Ya lumayan lah dek. Mana lagi kalau bukan IRS. Oh, kebetulan kak. Ini mama sama bapak tuh dari tadi tuh baku tak geng terus tentang itu masalah itu. Oh bisa kapan kita jelaskan nih le? Bisa deh kasih mama sama bapaknya. Oh iya, tunggu dulu saya kasih mama pale. Oma, opa. Apa kak? Lari-lari bang. Kayak bang orang hutan tere-tere bang. Tidak, ini kan ku telepon minta di kakak. Sementara di rumah sakit ti. Kan penasaran dari tadi ki baku tak geng apa ini? Ini dengar miki kakak biar kakak yang jelaskan nih lebih anu. Lebih apa namanya itu ya? Lebih betul, lebih detail. Tidak lagi kak. Tidak. Oh, susito ya tutustel alias tusuk telinga di pertama pale dia ilong ta. Oh iya. Terus dia lalu. Kartu swab namanya itu. Bapak tidak mau deh di swab. Ternyata begitu pale pasti sakit itu le. Tidak mau kapal saya juga divaksin nih. Masa mana kena corona nih sama bapak Biarkan. Tidak Tidak ada di desa aja kini pasti tidak ada corona di desa. Kali amiki tuh amiki bapak sama bapak. Ya amiki. Percaya atau tidaknya corona harus jaga-jaga kesehatan tak. Oh sudah muka tes swab pak, nanti siang ada hasilnya keluar positif atau tidak. Doakan kak saja semoga tidak positif jika pak. Iya, amin. Aku
Oke, dadah. Setelah beberapa jam kemudian, tiba-tiba Nenek. Itu nih dari nek tidak Ih, kakak menelpon. nelpon kembali. Menelpon kembali apa? Kak, kenapa Ki dipakaikan baju orang sakit? Titip kak covid deh. Wih, lapang. Kesini kakakku. Mak, balik aja kini kakak. Bikin apa kina? Astaga. Cumi kemarin saya sedang tapi tidak terlalu sih. Wih, Jangan berdiri. lima. Kenapa? Tiga kakak. Ya Allah anakku. Saya itu kok. Ayo pergi vaksin sekarang. Ayo sekarang nih. Jangan ki makan jolo-jolo. Ada di aturan sih orang kalau mau vaksin mah, Pak. Dari tenaga kesehatan dulu, baru pejabat, baru tenaga pendidik. Jadi kita ini sebagai masyarakat biasa sabar Miki dulu. Nah, apa bedanya kita sama itu? Kenapa kayak itu Sama-sama pemerintah? ceki orang. Kenapa tidak sekaligus saja? Kenapa pikir aku baru mau pilih Aturannya vaksin? memang begitu, Pak. Nggak bisa kita makan jolo-jolo. Pemerintah. Hai, itu mi juga. Tapi ikuti banget kisah jalannya. Kamu bisa juga. Penting kita semua ini jaga kesehatan Kak. Kita Pak kalau kita keluar pakai masker. Coba abang sudah pernah bang pakai masker? Pakai masker kalau keluar. Ya paling aku percaya mi kalau ada itu covid. Kalau keluar mi kamu minta pakai masker. Itulah mengapa tak ada jalan ninja untuk menghadapi penyebaran covid saat ini. Jaga diri dan keluarga Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.